Tes. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita hari ini bertemu dalam hari yang cerah dan percaya kita bertemu dengan Tuhan setiap saat. Di tempat ini pun kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Yesus. Saat pagi ini, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, amin, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Haleluya. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Hanya Engkau yang pimpin Yesus. Dalam pimpinanmu ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Engkau tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha
tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Engkau angkat tanganmu, engkau menyembah Dia dengan kesungguhan hatimu, engkau meninggikan Dia. Haleluya. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi, ku sembah Kau. Ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini tangan-tangan yang menyerahkan hidup mereka dalam pimpinan Yesus. Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Yesus. Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh luar biasa. Kami mau Engkau Tuhan, hanya satu-satunya Raja dalam hidup kami. Pimpin kami, hidup kami Tuhan, ada dalam tangan-Mu, ada dalam kehendak-Mu. Amin. Kami Tuhan berseru kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. Bertahtalah Engkau dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus, kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau menemukan kami setia. Terima kasih Bapa, kami jemaat-Mu Tuhan, siap Tuhan meninggikan Engkau, siap memuliakan, meninggikan, serta bersorak-sorai Tuhan untuk memuliakan-Mu. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama bersuka cita, amin. Katakan sama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya Dengan apa? dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan. Bagi yang berlindung padanya. Ayo bersorak-sorai jemaat. Sorak-sorai akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Engkau bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, redalah Amin. pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan apa jemaat? Akan bersorak-sorak, Sorak-sorai ini membuat hati Tuhan senang. bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Ini jemaatmu Tuhan, mereka bersuka cita. Ayo jemaat, Datanglah ke baitnya dengarkan Tuhan dengan jemaatmu bernyanyi. hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Berlindung padamu Tuhan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah, tepuk tangan dulu. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo sama-sama katakan, bersyukurlah. Amin. Haleluya, bersuka cita jemaat. Amin. Amin. Silahkan Anda duduk kembali. Haleluya, Tuhan ditinggikan di atas puji-pujian. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman yang luar biasa yang akan disampaikan pagi ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Engkau sempurna Haleluya. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat, Engkau angkat pujian ini. Katakan, Tuhan, Kau sempurna hanya Engkau yang sempurna Tuhan. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. mari sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Amin. Jadi bukti kebesaran. Hidupku, hidupku. Mari jemaat kita bagi berdiri. Haleluya. Tanda mujizat sertai Mujizat itu selalu menyertai langkah kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pagi ini mukjizat terjadi. Setiap langkah kita disertai Tuhan. Dan yang terpenting, Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Kami percaya Tuhan mau melakukan mukjizat pagi ini. Terlalu mudah bagi Allah kami di dalam Yesus. Kami tahu Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup sembuhkan, pulihkan, berkati. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya saat firman disampaikan, disembuhkannya mereka. Mukjizat Allah terjadi pagi ini. Kami siap menerima firman-Mu. Kami lakukan firman-Mu. Kami percaya ada Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan.
Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan percaya setiap firman yang ada di dalam hidup kita. Pagi ini mukjizat itu terjadi. Percaya, ya. Tidak cukup. Tapi Tuhan mau, itu yang paling baik. Amin. Kita percaya, semua orang percaya, tapi yang penting Tuhan mau. Ya, kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita pegang baik-baik. Kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 8, ya. Ini tema kita, Tuhan pasti sanggup. Ya, saya bacakan, perhatikan baik-baik. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Cukup sampai di satu aja. Dan Allah, perhatikan, berarti Allah di dalam Yesus Kristus, ya, sanggup. Banyak orang lihat begini ya, kalau kita lihat keadaan sekarang ini, ya, dunia sedang perlihatkan bagaimana penderitaan, kesusahan, kesakitan, virus, macam-macam persoalan, ya, ekonomi, keuangan, segalanya. Tiap hari yang kau hadapi adalah masalah. Ya, tiap hari bangun pagi problem, bangun pagi masalah, bangun pagi segala sakit semuanya, takut semuanya. Ini bisa menghimpit jiwa kita, bisa menghimpit pikiran kita, bahkan bisa menghimpit, ya, firman itu kalau kita tidak punya firman dasarnya. Makanya kalau kita baca firman itu tidak asal baca saja, tapi kita sedang menumbuhkan firman itu. Supaya apa? Kita dengar persoalan, kita dengar masalah, kita dengar sesuatu yang tidak baik, ada filter firman. Dasarnya itu dulu. Kalau kita tidak punya firman, bagaimana kita bisa menghadapi problem ini? Makanya kalau belum kuat, jangan dengar, ya, COVID tambah banyak, ya, padahal COVID 1 orang. Bisa muncul COVID banyak sekali. Kenapa? Kita mendengar. Saya ajarkan kalau yang takut, WA-nya kalau baca yang COVID, delete. Ya. Oke. Kalau delete itu langsung di enter. Jangan entar. Kalau kamu delete entar, kamu pasti baca lagi. Jadi kalau takut, jangan baca yang begitu. Kalau takut, jangan dengar berita yang menakutkan. Tapi takut, dengarlah firman, engkau pasti tenang. Amin. Ini penting, dasarnya begitu. Kalau kita takut, kita dengar kiri kanan ngomong gitu, jiwa kita menghimpit dan itu bahaya. Ya, gajah aja kalau lihat di sirkus itu ya, dia cuman kakinya itu ditanam satu tali, ditancapkan begitu saja. Sekali gajah itu berontak mestinya putus. Lihat di sirkus-sirkus itu, tidak usah pakai tali yang gede-gede. Gajah itu kenapa? Dari kecil gajah itu sudah dikasih ikatan yang kuat, sehingga dia tarik terus sampai 7 turunan dikasih tahu, jangan, tidak kuat kamu nariknya. Akhirnya sampai dia gede pun dikasih tali satu aja, dia tidak mau berontak, karena pikirannya sudah ada, mungkin bisa lagi. Bisa paham? Nah ini yang harus kita jaga. Ya, yang dulu satu lagi ekstrim, ada lagi lebih ekstrim lagi. Ya, pernah saya sampaikan juga. Ya, anjing itu depannya dikasih makanan, lehernya diikat, ditaruh di satu tiang. Ya, makanan di depan, dia berontak, darik mau makan makanan itu mau diambil. Percayalah, dan itu tidak sampai. Tidak akan sampai, karena apa? Begitu dia mau ambil, dia tarik talinya menjerat lehernya dan dia sakit. Dan terus berlaku begitu, lama-lama talinya coba dilepas. Makanan taruh di depan, dia tidak akan ambil. Kenapa? Penderitaannya itu mengakibatkan imannya lumpuh, tidak bergerak. Lihat perempuan yang 38 tahun menderita, bagaimana mengikat dia? Tapi dia bergerak. Begitu mendengar nama Yesus, dia bergerak. Kita dengar nama Yesus pagi ini, bergerak, mukjizat terjadi. Amin. Dengar ini, wah COVID susah, semuanya susah, semua susah. Tuhan pasti sanggup menolongmu. Iman.
bergerak. Ya, berdoa, bergerak. Maksud berdoa, Tuhan berikan makanan. Nah, ada makanan di depan, kita bilang, ya, maju ambil. Amin. Engkau tidak bergerak, lumpuh. Imanmu, jasmanimu. Makanya lihat, orang alami mukjizat. Tuhan Yesus selalu kata, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Amin. Apa persoalanmu sekarang? Bangkit, berjalan, mukjizat terjadi. Kita generasi Yosua, ya, bukan lihat persoalan dulu, tapi iman kita bergerak dulu. Iman melalui, makanya sesuatu yang sudah tidak bisa kita kerjakan itu baru mukjizat. Kalau masih kita kerjakan nanti kita lihat, ya, banyak sekali kita ini apa ya, mau bantu Tuhan tapi salah, gak benar, gak tepat. Paham ya? Contoh air di apa gereja ini, kamar mandi, kan kamu lihat, wih airnya penuh, ya, ada catatan Pak Yulianto itu, jangan matikan air keran ini dari sini. Kalau kita tidak tahu, wih penuh ini air sini gimana ini kita matikan di situ, baik benar gak? Salah. Padahal mau bantu, niatnya bantu, tapi keliru, salah. Nah makanya kadang kita begitu juga, niat kita bantu tapi tidak tepat. Kita bantu di sini sanyonya jebol. Bisa paham? Nah ini yang kita kadang tidak sadari. Semua orang, ya, mau tua, muda, kaya, miskin, pangkat, kuasa, semuanya rentan kena masalah. Semua butuh namanya Yesus, kerajaan Allah. Yang pimpin, kalau kerajaan Allah yang pimpin kan Tuhan Yesus, bukan ilah-ilah yang lain, bukan diri kita. Kadang kita terlalu ingin menonjol. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu tatanan ibadah pagi ini, saya kasih tahu, kita datang ibadah, kita bukan buang-buang waktu. Engkau sedang berjumpa dengan Yesus. Nah disinilah letaknya. Waktu engkau beribadah, engkau dengar ibadah, engkau dengar firman, engkau pasti hidup, imanmu hidup. Di situ mukjizat terjadi. Terlalu mudah mukjizat terjadi kalau kita punya kekuatan iman. Makanya lihat baik-baik, dunia sedang memperlihatkan hal-hal yang menakutkan. Ya. Virusnya tambah ganas, tapi ada lagi penelitian, virusnya ganas tapi goblok. Amin. Yang pinter itu orangnya, lah kita ini loh yang pinter. Bener gak? Yang bisa nularkan kita itu siapa? Oh virus, betul. Apa enggak temanmu sendiri? Makanya ya hati-hati. Yang bisa nularkan kita itu orang-orang sekitar kita itu. Virusnya cuma ngikut. Terus yang bodoh siapa? Virusnya bodoh, cuma nempel. Lalat itu mau ke Hong Kong, dia nempel di tubuhnya Pak Ferry, naik pesawat sampai Hong Kong ya Pak ya. Nggak perlu dia beli tiket, gratis. Nah lihat, virus itu begitu, bisa sampai ke Hong Kong, bisa sampai kemana-mana karena manusianya. Jadi jangan mengkhianat istilahnya itu, jangan memfitnah virus itu. Tapi hati-hati, ada satu kekuatan yang akan selalu. Makanya Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Virus itu datang untuk mencuri damai sejahteramu. Ada di balik virus itu. Iblis itu mau membinasakan kita. Tapi perhatikan, Tuhan datang untuk memberikan kepada hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau engkau ngalamin dengar begini, oke, dengar firman Tuhan. Percaya firman Tuhan, baca firman Tuhan. Sebentar lagi mau tamat semuanya ya. Tapi tidak akan tamat, selalu naik kelas 1. Sekarang, besoknya baca lagi, naik kelas 2. Jangan bilang, aduh firman lagi. Justru firman itu menyelamatkan engkau. Kadang kita pasti begitu. Aduh baca lagi, kapan sih? Aduh Cik Deborah ini, aduh Cik Yana ini selalu bikin firman. Firman itu untuk memberkati kita. Engkau harus senang dengan firman dulu. Baca, jangan takut. Firman datang, haleluya. Daud begitu loh.
Begitu orang ajak ke rumah doa, orang ajak ke gereja, dia senang, dia bersorak-sorai. Muncul, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu Daud. Kita juga harus gitu. Makanya Tuhan itu senang sama hati Daud. Hati yang mau melekat. Daud itu kecil, tapi dia punya Allah yang besar. Ini penting ya. Jadi harus kita, kondisi kita harus kita mengalami satu perubahan. Dan Yesus sanggup mengubah kita. Dia mencari muridnya, ya 12 murid itu. Matius, pemungut cukai. Dulu dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya diperas, mana cukai, bayar, tak bayar, dipenjarakan. Itu Matius. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus berubah. Matius menangis sama orang menangis. Tertawa sama dengan orang yang tertawa. Beda kan? Kalau dulu sebelum berjumpa Yesus, dia itu pemungut cukai. Sakeus lagi, perhatikan Sakeus. Sama kan? Dia juga memaksa orang mengambil, tapi begitu berjumpa Yesus berubah. Nah, kita harus pahami itu, ya. Oleh sebab itu makanya kalau kita mendengar sesuatu apapun, manusia, orang yang bagaimanapun, mau tinggi, besar, kecil, ya, berpangkat atau berkuasa, ya, punya uang kaya raya, tidak akan luput dari persoalan. Tidak akan luput. Ada aja masalah, ya, ada aja persoalan. Tapi orang yang percaya beriman, ya, dia tetap percaya Tuhanku lebih besar daripada segala masalah. Yesusku lebih besar, itu loh yang penting. Ini penting, makanya orang beriman harus hadapi masalah. Ada masalah orang percaya. Ini ya, Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan, ini Tuhan perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, yang tidak enaknya ada tanda tanyanya. Ya. Lihat ya. Coba buka Jeff, Yosua 1 ayat 9. Ada tanda tanya, kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Muncul tanda tanya itu, mestinya kan tidak usah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Jangan ada tanda tanyanya, itu berarti kita ini kuat enggak? Kita ini teguh enggak? Ya begitu. Ini Tuhan tanyakan di firman. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Nah, paling penting apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau engkau kuat dan teguh hatimu. Kalau engkau tidak kuat dan teguh hatimu, tidak mungkin Tuhan menyertai. Ragu-ragu. Ya, mau ibadah ragu-ragu. Engkau berjumpa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih problem. Tuhan tidak pernah kasih penyakit. Tuhan tidak pernah kasih engkau kecewa. Tuhan berikan engkau hari depan yang penuh harapan. Itu Tuhan kita. Jadi kalau engkau melakukan ibadah, percayalah Tuhan pasti melindungimu. Tuhan pasti menjagamu. Ya. Kalau engkau pergi berenang, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau berenang banyak virusnya. Ya. Kalau engkau pergi ke warung kopi, hati-hati. Tapi kalau engkau ke rumah ibadah, di sini semua sehat. Amin. Semuanya dilindungi. Dalam hadirat Tuhan tidak ada penyakit. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada berkat melimpah. Pegang janji Tuhan. Engkau baca firman, ya, sudah seri ke-1 sampai seri ke-9, engkau jadi bukek syansu. Level dewa. Amin. Baca terus. Baca terus. Ya. Tidak ada yang ketinggalan. Baca terus. Level 1, naik level 2, naik level 3. Kan SD kelas 1, lumayan. Sudah bisa baca tulis. SD kelas 2, lumayan. Sudah bisa hafalan semuanya. Kelas 3, kelas 4, SMP, SMA. Sudah kerja, mukjizat terjadi. Berkat melimpah, masuk semuanya. Amin. Ini penting. Ojo TK terus. Kalau TK suka ngoceh. Ya.
Siang-siang suka ngoceh ya. Karena masih TK. Kalau sudah seumuran Hana, ngoceh lagi. Nah, Bu Emma mesti tanya, Hana kamu salah minum obat? Betul ya Bu ya? Ada waktunya. Kalau masih anak-anak, ngoceh lucu. Kalau sudah selevel Hana ngoceh lagi, waduh ini ada apa kamu? Kan begitu. Nah ini yang perlu kita lihat. Nah kalau kita sudah dewasa, ngalami masalah, aku percaya Tuhanku dahsyat. Itu orang yang dewasa, hadapi masalah. Bukan aduh Tuhan gimana Tuhan, aduh Tuhan gimana, aduh terus. Percaya ada Yesus menyertai engkau, pasti terjadi mukjizat. Pasti Tuhan tolong. Amin. Ini jangan bilang, aduh ini masalah banyak, sanggup gak ya Tuhan? Woi hati-hati, dipenyet kita sama Tuhan. Meragukan Tuhan, ini yang bahaya. Makanya Tuhan itu baik, nanti kita lihat ya bagaimana dia menyadarkan Petrus. Tuhan itu baik. Ya, makanya orang yang beriman pacu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia memberikanku kepada apa? Kekuatan. Ini percaya enggak sama firman ini? Nggak percaya, Alkitabmu sobek. Kalau engkau percaya, pegang itu. Segala perkaraku, segala urusan pekerjaanku, segala urusan rumah tanggaku, segala urusan bisnisku, segala urusan proyekku, segala kehidupanku, segalanya Tuhan ada memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku keluar sebagai pemenang. Ini pegang. Makin kita baca makin percaya. Banyak orang makin baca tambah makin budek. Nggak ngerti, tambah jahat. Oh kenapa? Salah baca itu. Itu bukan Alkitab, itu pasti novel yang dia baca itu. Kalau baca Alkitab pasti berubah. Amin. Matius berubah. Markus berubah. Bukan Google 5. Google 5 wajahnya berubah, hatinya tetap. Orangnya ini yang penampilan luar kita bisa rubah. Kita bisa mau dandan bagaimana, bisa semua. Yang dalam ini hanya Yesus yang bisa rubah. Amin. Watu ono obatnya. Watak Yesus. Angel kalau watak itu. Watu gampang. Ya, pakai obat batuk. Minum obat batuk. Makan jahe. Dikunyah. Bisa sembuh, bisa, coba aja. Ya. Nah lihat, ya. Jadi apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun persoalanmu, ya saat ini engkau berdoa, aduh kok belum, jangan mengeluh, engkau sudah dewasa. Waktu persoalan itu datang tetap percaya, tetap bertahan, jangan goyah. Manusia tuh begini, masalahnya baru 40% yang dia hadapi, sekarang mungkin cuma 40%. Sudah, aduh, udah kuat aku Tuhan, aduh, bisul ini mengganggu saya Tuhan, tolong aku Tuhan. Baru 40%. Paulus kan begitu, duri dalam dagingnya. Ya, ngeluh lagi, aduh, baru satu ini selesai, bisulin Tuhan, muncul lagi yang lain lagi Tuhan. Kakiku cekot-cekot, asam urat, asam linu semuanya. Semua ada, baru 80%. 20% itu harus engkau jalan, amin. Kalau tidak jalan 20% itu bisa menghimpit kita. 20% itu bisa membuat kita putus asa. Sisa 20% itu maju. 100% genap, mukjizat terjadi. Tuhan pasti tolong. Tidak pernah terlambat menolongmu. Jalan. Jadi mungkin sudah sampai puncak nih 90%. Tetap jalan. Amin. Tetap jalan. Ya. Film Saulin itu loh, ya. Mau ending itu kan tinggal 10%. Dari depan sampai belakang tuh udah enak perjalanannya. David Chiang Tilung itu semua, udah enak jalannya hidupnya. Ya, dibantai di ini, belajar ilmu, ya, Fusen itu,
belajar masuk ke apa tempat itu latihan, dia bisa jurus bangau, jurus kangkung, semuanya keluar. Terakhir cuma berapa menit, Loliek mati, menang dia, kan gitu. Nah kita itu loh sudah 90%, 10% lagi Tuhan tolong, maju, jangan mundur, amin. Imanmu harus bangkit. Engkau kerja apapun tenang. Kok udah ada hasil, terus maju, tinggal 10% lagi mukjizat terjadi. Orang banyak kalah di situ. Yang di 90% tinggal sedikit lagi, orang sia-siakan pertahanannya. Amin. Tinggal 10 detik loh. Ya. Lihat Ahong itu, One Pride itu. Tinggal 10 detik loh. Dia sudah bertahan sekian menit. 10 detik nyerah. Berarti kan 10 detik lonceng bunyi, kan masuk babak kedua. Mulai lagi dengan strategi baru. Kita itu loh, tinggal 10 detik. Biar nafasmu sudah stop, jalan. Tuhan pasti tolong. Nah kadang kita menyerah di situ, yang 10 detik itu loh. Detik-detik terakhir itu kita tidak mampu. Makanya banyak ini, ya, anaknya dikubur, anaknya dibuang di sawah. Ya lihat berita sekarang, kan tidak enak kan? Ya. Ini mengerikan. Makanya kita dengar firman. Firman itu tidak mengancam kita. Firman itu memberikan kita damai dan kekuatan. Pada saat engkau hadapi masalah, firman itu keluar. Rohmu makan. Oke? Makanya jangan tawar hati pada saat kesesakan. Itu di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau sekarang masih hadapi masalah, tenang, engkau tetap berdoa. Makanya saya bilang, waktu engkau berdoa, masalahnya tuh masih belum pergi, ya, masih yang kita doakan tuh belum datang. Tetap berdoa, lihat dengan imanmu di sekitarmu itu, semua yang jelek, yang pasang iblis itu pasang jerat yang bikin mau hancur, itu semua lari meninggalkan engkau. Tanpa engkau sadari waktu engkau berdoa, penyakit itu satu-satu lari, takut, tidak berani aku, ya. Kayak ada iklan itu kan, kuman datang dikasih pelindungan, pel ini pel itu. Saya bilang ada Yesus itu melindungi, penyakit apapun tidak bisa datang. Waktu engkau berdoa tanpa engkau sadari, ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah melingkupi engkau. Dan banyak masalah yang engkau tidak tahu itu datang. Panah iblis itu terus memanakan engkau supaya engkau jatuh. Tapi ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah melindungi. Engkau tidak bisa lihat dengan mata, tapi engkau akan tahu. Ya? Makanya berdoa. Mungkin yang kita doakan belum datang, tapi masalah persoalan yang lebih berat lagi, itu sudah jauh meninggalkan kita. Ini penting supaya kita tahu ya. Nah, oke, kita belajar. Yang kedua itu Petrus. Kita buka di dalam Lukas 5. Ini sudah sering. Lukas pasal 5, ayat 1 sampai 11. Nah di sini kita lihat. Kalau Matius diubahkan, dia apa? Kalau dulunya orang menderita, dia tertawa. Sekarang berjumpa Yesus, dia menangis sama orang yang menangis. Tertawa sama dengan orang yang tertawa. Berubah karakternya. Ya. Lihat. Lukas pasal 5, ayat 1 sampai 11. Saya bacakan, perhatikan di situ ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah ini. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, ini kan firman Allah itu, makanya lihat ya, mujizat itu ada. Ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Sebelum diganti Petrus ya, masih Simon, masih bulu, masih gampang diombang-ambing. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus dikenal sebagai guru.
bahkan sebagai anak orang tukang kayu. Ini ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah ini kita harus perhatikan, Yesus katakan untuk menangkap ikan. Kalau Yesus sudah sampaikan menangkap ikan, pasti dapat ikan. Amin. Ini kita harus pahami dulu. Alkitab mengatakan begitu. Nah lihat ayat 5-nya, Simon menjawab, Guru, dipanggil guru kan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8 ini lihat, berubah sudah Simonnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Aneh kan? Ya, nanti saya jelaskan. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah lihat di sini ya, masalah itu apa? Simon ini halus. Kelihatan enggak? Ya, di sini yang apa? Kita tidak mampu lagi, kita tidak bisa berkarya lagi. Simon juga sudah putus asa. Karena kalau masalah ikan, Simon jagonya. Mengerti, experience. Pengalaman banget dia. Lihat air laut aja dia sudah tahu ada ikan atau tidak ada ikan. Kan itu. Makanya kenapa Tuhan pergi, jangan aku orang berdosa. Kenapa Petrus mengatakan begitu? Mereka lihat mukjizat. Aku percaya mukjizat terjadi. Terjadi kan? Yang percaya itu lihat mukjizat terjadi. Semuanya lihat, terpesona, wow ikan banyak, 2 perahu penuh. Mukjizat. Orang percaya pasti terima mukjizat. Orang percaya pasti alami mukjizat. Tapi lihat Simon Petrus mestinya, yes, Yesus bisa buat mukjizat. Tapi perhatikan di sini pembicaraan antara Yesus dan Simon Petrus. Simon Petrus itu dia bisa ngomong begitu. Kalau kita terima mukjizat nih, terima 1 triliun nih, apa kita bilang? Yesus dahsyat. Memang ya, Yesus dahsyat. Betul nggak? Terima mobil, dapat mobil, dapat undian, dapat apa? Kita bilang apa? Yesusku hebat. Iya, kamu percaya. Tapi lihat di sini, aneh enggak Simon Petrus bilang dapat mukjizat, dia udah bilang, Yesus dahsyat, Yesus hebat, hosana, hosana. Enggak, Tuhan, pergilah daripada aku orang berdosa. Lu ada apa? Kenapa? Waktu Tuhan bilang, Petrus, Simon, tolak perahumu lebih dalam. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Tuhan, lihat pernyataan Petrus, sudah semalam-malaman kami bekerja, tidak ada satupun ikan. Tapi karena engkau yang nyuruh, aku turut. Artinya gini, Petrus, Simon itu ngomong sama Tuhan, ya, ayo kita adu, benar omonganku atau omonganmu? Bisa tangkap? Ya, kamu seorang guru. Aku ini loh nelayan puluhan tahun, kawakan. Sudah semuanya tahu semuanya. Langit mendung saya tahu, ikannya di mana sudah tahu. Lah kamu guru, lah kamu anak tukang kayu. Bisa paham? Kenapa Petrus sampai bilang aku orang berdosa? Karena di hatinya itu bilang, mau coba dengan saya,
Ayo kita adu kepandaian, kita adu kepintaran. Lah saya lihat ada ikan loh. Kamu bilang ada ikan. Hebat mana engkau dengan pengetahuanku? Di situ Simon Petrus bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku salah. Ternyata engkau memang Allah yang luar biasa. Itu. Amin. Lihat makanya, karena engkau yang suruh, bukan begitu. Tidak semudah itu. Petrus ini pengalaman. Nah kadang kita juga sok pinter kan. Terbawa sampai ke keadaan kita. Kita kadang kepengen memaksakan doa kita seolah-olah Tuhan itu harus ikuti. Ayo Tuhan, engkau bisa tak? Engkau sanggup gak Tuhan memberkati aku? Engkau sanggup tak menolong aku? Kan kadang muncul begitu. Petrus begitu. Semalam-malaman kami tidak dapat ikan. Lah kamu siapa? Seorang guru mengajarkan firman saja. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak bisa. Aku nih loh pengalaman. Amin. Kadang di rumah tangga begitu juga kan. Diingatkan istrinya. Diam. Kamu wedok. Tidak tahu apa-apa. Oh, hati-hati. Semua yang masuk, oh ya puji Tuhan, ini Tuhan memberkati aku. Dengar baik-baik, ojo bantah terus. Kadang hal yang sedikit itu bisa meluputkan kita dari kerugian. Lihat, tidak rugi kalau firman suruh kita kerjakan. Pasti mujizat terjadi. Petrus begitu, anak tukang kayu sok pinter. Saya ini loh kawakan, kira-kira begitu. Ya kalau saya aplikasikan. Ayo kita adu kepandaian. Kamu yang benar atau saya yang benar. Kan Petrus kira-kira begitu, kasarnya kan begitu. Tebarkan, Petrus ikuti. Oke, aku ikuti kamu. Maksudnya ikuti ini, Petrus itu sedang mau mencoba Tuhan. Benar nggak ini omongannya ini? Kalau nggak benar, dia punya poin untuk kamu asal ngomong saja. Kan kita begitu juga kan? Kalau berhasil, wih hebat kamu ya, top, saranmu top. Tidak berhasil, kacau kamu bikin saya rugi. Semua saya kacau semua gara-gara kamu. Kalau untung, wih hebat. Nah ini beda, makanya Petrus itu dia begitu lihat mujizat itu terjadi, dia tidak bilang Yesus hebat, Yesus luar biasa, oh mujizat, percaya mujizat. Enggak. Tuhan pergi dari saya orang berdosa. Ini loh statement yang keluar jujur dari kita. Perhatikan, jangan sampai ini terbawa di dalam pekerjaan. Ini saya pinter, jangan. Mengapa berkali-kali saya bilang pemain musik semuanya ini jangan mengandalkan skillmu. Urapan Roh Kudus dahsyat. Amin. Waktu engkau ting, Daud lihat mujizat terjadi, setan lari keluar. Kenapa? Bukan merek, merek apa ya? SX 900, tak cari ini bisa ngusir setan. Enggak. Urapan Roh Kudus itu yang sanggup membuat mujizat terjadi. Jangan cari merek ini, enggak bisa. Tapi orang yang main penuh dengan urapan. Daud main kecapi, cereng gitu, walaupun suaranya fales, setan keluar. Amin. Jadi waktu kita penuh dengan urapan tiap hari terus bergaul karib dengan Tuhan, baca firman Tuhan, secara spiritual itu berubah. Engkau tidak sadar. Tapi secara spiritual engkau selalu berjumpa dengan Tuhan. Wajahmu memancarkan kemuliaan Tuhan. Tanpa sadar. Makanya tiap hari bergaul sama Tuhan. Daud bergaul sama Tuhan. Daniel bergaul sama Tuhan. Ya, setiap hari dia selalu luangkan untuk berjumpa Tuhan. Kita juga kan, kita bebas karena Allah adalah roh. Dimanapun kita sembah dia hadir. Amin. Mau di mobil, ya, mau dimanapun engkau, tetap Tuhan itu setia. Amin. Makanya lihat, ya, Simon Petrus langsung bilang, cuaca begini, mana mungkin kamu bisa ada ikan. Tahu dia, makanya dia bisa menafsirkan. Semalam-malaman kami nggak dapat
Perhatian statementnya. Oke, kamu suruh, aku coba. Ya kalau mau bilang ilmu ngotot, pasti ngotot. Ngawur kamu. Tidak ada, tolak lebih dalam. Tidak ada ikan Tuhan. Ada, saya udah bilang ada ikan. Tidak ada. Kalau bantah. Oke, kita buat percobaan. Pasti ada ikan. Tidak ada Tuhan. Kalau Simon Petrus mau secara dialog ngomong. Ya, kalau mau bikin drama Korea itu bikin bisa. Perdebatan ini bisa 3 babak. Ada, maju, ada. Ya sudah, uji. Terjadi. Itulah titik Petrus sungguh-sungguh katakan, aku orang berdosa. Karena memang di hatinya kan mau mencobai Tuhan. Benar nggak omongan Tuhan banyak ikan? Kan di depan udah bilang, tolak, tebarkan jalamu. Tangkap ikan. Petrus tidak percaya itu. Tidak ada, bukti dulu. Oke, kita lihat bukti. Ya. Generasi Yosua bukan lihat bukti, iman jalan, mujizat terjadi. Kalau generasi Musa, mesti angkat tangan dulu. Tuhan buka jalan, baru dia jalan. Generasi Yosua, sungai Yordan harus diinjak dulu, baru airnya terbelah. Kita juga ini sekarang, jalan, air terbelah, mujizat terjadi. Seberang sana ada berkat. Jalan, macam diam, doa, Tuhan tolong aku. Ya, tolong. Gak bisa, iman kita lumpuh. Maju. Engkau kerja apapun, maju, ambil berkatmu, pelangganmu di depanmu, ambil, jemput bola sekarang. Tak tunggu bola datang, zaman dulu sekarang. Apa yang terjadi ini generasi 5.0, harus aktif. Jangan doa, jodoh datang, tidak ada. Ya, harus tebar pesona. Pasang iklan, kan gitu. Mau dapat ikan paus, ya tebar pesona kan gitu. Kalau enggak dapat ikan teri terus. Iya kan? Mau sukses, pasang iklan yang baik. Tapi jangan punya niat tidak baik. Nah ini yang hati-hati. Kalau niatmu tidak baik, kok tidak jadi-jadi ya? Ya karena sudah sama kayak Petrus itu sebelumnya. Ya kan? Hatinya itu selalu berontak. Tidak bisa. Kamu anak tukang kayu, kamu guru hanya bisa mengajar. Tidak mungkin ada ikan. Ayo tebar ikan masuk. Bingung dia. Baru Petrus statementnya. Minta ampun. Ya. Itu yang saya bilang. Beda orang yang percaya, aku percaya mujizat terjadi. Aku berdoa, dapat. Yes, Yesusku dahsyat. Oke. Tapi Petrus menguji, makanya jangan menguji Tuhan. Kadang kita bawa di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sanggup dah ya Tuhan sediakan berkat bagiku. Jangan ngomong sanggup. Tuhan sangat sanggup. Yang penting Tuhan mau. Amin. Yang penting Tuhan mau. Amin. Nggak ada orang doa terus diam aja. Kristanto sama Fani cuma doa di tempat ya? Enggak toh? Kan pasang iklan juga ya. Telepon, kan begitu. Benar nggak? Kalau enggak dari mana? Lamongan sama Surabaya bisa ketemu. Kan pasti ada online-nya. Doa toh enggak gerak, enggak bisa. Doa, kerja, mujizat terjadi. Mau usaha apapun sekarang, kerja, mujizat pasti terjadi. Jadi persoalan kita artinya apa? Jangan masih ada kesombongan. Justru banyak kesombongan itulah akibatnya kita tidak bisa mengalami mujizat itu. Bukan tidak mengalami, tertunda. Ya, bangsa Israel itu keluar mestinya cuma 1 hari itu sudah bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa sampai putar 40 tahun? Karena mesti mendidik mereka itu. Tuhan mesti mengajarin, 40 tahun mengajari mereka. Ya.
Mereka keluar dari Mesir. Betul. Tapi pikirannya masih bawang perai, ya, bawang bombay, daging sapi. Yang di Mesir itu loh masih di hati pikirannya. Jadi untuk mengusir Mesir itu keluar dari hati pikirannya 40 tahun. Yang kita juga sudah lepaskan. Oke, harus kita tunduk. Tuhan yang mau aku kerjakan. Pasti Tuhan yang sanggup memberkatiku. Amin. Engkau kerjakan apa rasanya? Keadaan dunia ini tidak bisa menguntungkan. Betul. Saya masuk kerajaan Allah. Tuhan yang pimpin. Yang tidak untung Tuhan ubah jadi untung. Amin. Engkau kerja apa sekarang? Orang bilang, bocah ya sekarang susah, tidak mau. Aku diberkati Tuhan. Jangan sepakat dengan hal yang tidak baik. Amin. Virusnya banyak. Oke, banyak virus. Tapi aku tahu Tuhan melindungi aku. Sana kena, sini kena. Saya tidak kena. Karena Allah besertaku. Itu. Jadi ukurannya itu jangan sampai kita menganggap enteng. Sanggup tak ya Tuhan dengan kondisi saat ini bisa memberkatiku? Saya bilang Tuhan pasti sanggup. Apapun masalahmu, Tuhan pasti sanggup. Kita bergantung sama pimpinan Allah. Tahu-tahu, ada berkat baru datang. Ada. Perhatikan, ini yang Tuhan kerjakan. Saat kita tidak mampu lagi, ya, kita pasti melihat pertolongan Tuhan. Pagi ini, engkau beribadah, engkau mendengar firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, mukjizat terjadi. Amin. Yesaya 55 ayat 11. Ini, ya. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh. Amin. Amin. Baca bersama, buka mulut, jangan cepat-cepat. Tenang-tenang, resapi. Yang kita alami pagi ini mukjizat itu ada. Kenapa? Karena firman Tuhan ada bersamamu. Firman Tuhan engkau dengar. Di rumah dimanapun engkau beribadah, perhatikan. Tuhan ada bersamamu. Mukjizat ini terjadi. Ayo kita baca bersama Yesaya 55 ayat 11. Buka mulutnya. 2, 3. Demikianlah firman yang dia tidak akan kembali apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam amin. Firman-Nya tidak akan kembali. Jadi pada saat engkau memperkatakan firman Tuhan, saya berhasil, proyekku sukses, tenderku sukses, rumah tanggaku sehat, semuanya baik. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Firman-Nya tidak akan kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada kita loh. Yang kita doakan firman kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan kerjakan sampai engkau sembuh, sampai engkau diberkati, sampai engkau kaya, sampai engkau melimpah. Tuhan akan kerjakan semuanya. Tuhan suruh firman itu, makanya perkatakan firman. Jangan katakan, orang gagal ya, sana gagal ya, sini gagal. Tidak. Aku orang yang diberkati. Diberkatilah engkau pada saat masuk, diberkatilah engkau pada saat keluar. Dengan tangan Tuhan memimpin, tidak ada yang gagal. Iman dan firman ada di dalam hidup kita. Jangan keluarkan, aduh susah ya, tidak usah ngomong gitu. Tuhan terima kasih, aku bersyukur Tuhan melindungi aku. Itu ngomong aja seperti sahabat. Dan kau memperkatakan firman. Yesaya 55 ayat 11 itu katakan, firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Yang kau katakan punya kekuatan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu
Jangan perkatakan, aduh dunia lagi susah. Betul, dunia susah. Semuanya susah. Tidak ada yang mengalami masalah. Tapi bedanya, aku ada penyertaan Tuhan. Aku pasti berhasil. Aku pasti sehat. Aku pasti diberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang Tuhan tanyakan. Benar gak kuat hatimu? Benar gak teguh? Baru kena sedikit aja udah hilang. Enggak gereja-gereja. Salah itu. Justru makin masalah itu datang, makin dekat sama Tuhan. Latih firman ini, ucapkan firman ini berapa kali sampai mukjizat terjadi. Kita sudah baca firman itu 90%, 95%, 5% lagi selesai. Baca terus, yang masih itu baca terus, masuk lagi yang baru, baca lagi, ilmunya baru lagi, penafsiran akan firman itu berubah lagi. Tapi kita tahu semuanya sumber dari Allah, kembali kepada Allah dan untuk Allah. Itu penting. Jadi kekuatan firman kita ini harus. Sakit, kepahitan hidup tidak ada arti. Mau cuci darah, mau cuci apapun, tidak ada arti kalau ada Tuhan bersama kita. Ya, banyak orang yang kesaksian, betul banyak orang yang gagal juga. Tapi orang yang bertahan sampai pertolongan Tuhan, dia pasti melihat mukjizat terjadi. Iman kita. Percaya. Aduh, masuk situ, tidak mungkin sembuh. Yang ngomong siapa? Kalau Tuhan mau, pasti sembuh. Oleh sebab itu mari pagi ini, ya, mukjizat itu ada terjadi. Imanmu, percayamu, jangan sombong. Aku bisa, ini perusahaan saya yang bangun. Oh, tidak bisa. Hati-hati dengan kayak Petrus gitu. Aku bersolek yang indah-indah supaya tertarik sama Daniel. Daniel lihat tambah, kok kayak mayat hidup. Yang biasa-biasa saja, tapi ada Tuhan yang biasa jadi luar biasa. Daripada kita dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kesombongan kita, aku bisa kau, pasti bisa, aku bisa. Jangan. Petrus itu begitu loh. Ya, kita harus belajar. Petrus itu kasih contoh yang tidak baik dalam hati. Tuhan tahu nggak? Tahu. Petrus itu mau menguji dia. Ya, dalam hati kita juga kan gitu. Wah, kira-kira Tuhan tahu enggak ya aku tes dia. Oke, kita uji coba. Nah, itu manusia tuh kadang begitu. Aku bantu Tuhan sedikit-sedikit. Yang lalu sudah sampai ke kepompong itu, kayak bantu sedikit-sedikit. Tidak baik. Tidak tepat. Lebih baik kita pasrah. Berserah sama Tuhan. Pasrah bukan berarti saya diam. Pasrah artinya kedaulatan di tangan Tuhan. Aku kerjakan bagianku, bagian yang tidak bisa aku kerjakan. Mukjizat yang terjadi. Mukjizat tidak bisa dianalisa dengan ilmiah. Ya, tidak bisa. Kalau mukjizat bisa dialami dengan ilmiah bisa menafsirkan mukjizat, tidak bisa. Ya, matematika Yesus 0. Bisa berjalan di atas air, 0. Ilmu sains, ilmu pengetahuan alam bilang tidak bisa. Gravitasi bumi akan menarik engkau. Air itu lebih kecil, badanmu berat. Apalagi Daniel sekali cemplung airnya hilang semua. Ya Daniel. Perhatikan. Gravitasi bumi, ya, tidak bisa orang berdiri di atas air. Tapi Yesus berdiri di atas air. Beda tidak dengan sains? 0. Mau dipakai akal bagaimana tidak bisa. Ya. 5 roti 2 ikan, jumlahnya berapa? 5 roti 2 ikan jumlah 7. Tapi hitungannya 5.000. Matematika dari mana? 0. Cari Albert Einstein. Yesus ini tidak ngerti. Tapi lihat, ya, jangan menguji Tuhan. Hal yang kecil di tanganmu, ada Yesus, jadi besar. Jangan menguji Tuhan. Kok kerjaku begini, ngomel tok, berdoalah, bersyukur. Tuhan, aku tahu ini jualan tempe ini berapa omsetnya Tuhan. Sedikit sekali. Tapi kalau ada Yesus, jualan tempe ekspor sampai ke luar negeri, omsetmu miliaran rupiah. Amin. Jangan anggap sepele yang kau punya saat ini. Minta penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sertai tanganmu, tanganmu jadi tangan emas, tangan ajaib, mukjizat terjadi.
Amin. Itu. Jadi jangan, aduh udah mungkin Tuhan bisa. Tuhan pasti bisa. Jangan kita sombong. Ada Tuhan, pimpin kita. Mukjizat pasti terjadi. Maka Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan sampai timbul tanda tanya, aku kuat. Tapi menghadapi masalah sebentar aja udah mencetat. Aku kuat, aku diberkati. Aku percaya mukjizat terjadi. Itu yang harus kita kuatkan. Amin. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Waktu engkau angkat tangan itu loh. Aku berserah Tuhan. Tuhan turun tangan. Musa angkat tangan. Tuhan turun tangan. Musa turun tangan. Tuhan tidak turun. Waktu engkau angkat tangan ke surga. Jangan anggap sepele ya hal angkat tangan begini. Perhatikan baik-baik. Engkau angkat tangan itu. Perhatikan baik-baik. Ya, di gereja dimanapun. Sulit tak orang disuruh angkat tangan. Sulit. Oh, Paul WL disuruh angkat tangan terus. Sulit enggak? Sulit. Pikiran kita itu muncul. Oh, Paul, tidak tahu tanganku susah angkat tangan. Susah diangkat. Tapi kalau engkau ikuti, waktu tanganmu yang sakit engkau angkat tangan, tahu-tahu hilang. Mukjizat itu terjadi. Kalau engkau tidak sombong. Kalau engkau sombong, nggak bisa. Kalau Petrus waktu itu bilang, Tuhan kamu ini asal ngomong. Nggak bisa Tuhan, air itu sudah kita semalam-malaman, itu kan mestinya. Tapi karena Petrus dengar Tuhan yang suruh, firman yang suruh, mukjizat terjadi. Yesaya 55:11. Firman yang suruh, kerjakanlah, perkatakanlah firman. Maka engkau akan lihat, Tuhan akan menyuruh firman itu sampai berhasil. Oleh sebab itu mukjizat ada pagi ini. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, terima mukjizat. Apa yang kau doakan, engkau akan lihat mukjizat itu terjadi. Tuhan Yesus berkati. Mana saya undang pemain musik? Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Tetap berharap, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Nyanyikan dengan iman percayamu. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Ambil waktu ini, bongkar setiap kesombongan hati pikiran kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sanggup melakukan semuanya sampai berhasil. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Percaya. Buang segala kesombongan, buang segala kepintaran kita di hadapan Allah kita. Kita dungu seperti domba yang hanya mendengar suara Tuhan. Haleluya. Cabut segala kesombongan kami Tuhan. Urapi kami, penuhi kami, sertai kami. Tuhan sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari katakan dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Yesus Allah. Yesus sanggup pulihkan. Yesus sanggup sembuhkan. Yesus sanggup berkati. Yesus sanggup angkat engkau naik. Yesus sanggup menjaga engkau. Yesus sanggup pelihara engkau. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Jangan takut. Yesus pasti sanggup memberkati engkau. Yesus sanggup menjaga engkau. Yesus sanggup memelihara engkau. Karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia Raja. Haleluya. Rabasyata kadaya rabasike ada mata kana masinda rabata kana mo. Hikarabasyata kadaya rabapata kadaya rabasika rabata kana. Haleluya. 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 Lawat kami, penuhi kami. Haleluya.
Mari perlahan kita bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Yesus sanggup. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dengan iman katakan, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Bangkitkan imanmu menyanyi, Tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kasih nyanyi. Tak usah ku takut, dengan iman percayamu Allah menjaga. Percaya, nyanyi dari hatimu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Terima. Yesus berkati. Terima. Di dalam nama Yesus. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Amin. Allah Maha Bangkitkan imanmu, percayamu, mukjizat terjadi. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya melimpah. El Shaddai, lebih lagi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Lihat berkat Tuhan turun di tempat ini. Berkat kesehatan, jantung yang baru,
Yang rusak diganti yang baru. Paru-paru yang baru. Ginjal yang baru. Kaki yang baru. Tangan baru, pikiran baru. Berlimpah, ambil, terima. Yang sakit sembuh, terima. Haleluya, haleluya. Lawat Tuhan, lawat kami. Ambil. Apa yang kau doakan, terima. Ya tidak ada yang mandul, tidak ada yang gagal, tidak ada yang susah, tidak ada yang khawatir. Semua diberkati Tuhan. Berkatnya melimpah. Terima. Apa yang kau doakan, percaya, terima. Pagi ini mukjizat terjadi. Berjalanlah terus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Haleluya. Syarabatakana ya ralabashiki diaralabatakana ya ralabashiki aralabatakana ya ralabasatakanamu. Hindaralalalabasyatakana ya ralabapatakana ya ralabashiki diaralabasyatakana. Kanker sembuh, diabetes sembuh, darah tinggi sembuh. Tuhan lawat, mukjizat terjadi. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Usahamu, ekonomimu, Tuhan buat baik semuanya. Suami istri baik semuanya, anak-anak baik semuanya. Ada Yesus yang pelihara. Haleluya. Syarabatakana ya rabasyataka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terus tetap berdoa. Engkau yang sudah lama terikat, lepaskan, serukan, terpujilah Tuhan, serukan haleluya, hosana bagi Allah, haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tak tersembunyi kuasa Allah.
lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah datang sembunyi kuasa Allah. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia ada bersama kita. Pagi ini ada di tempat ini, ada di rumah, ada dimanapun yang engkau tetap percaya oleh kuasa firman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau dijaga, engkau dipelihara. Haleluya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya ada mukjizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, kita berdoa. Tuhan tolong setiap kami. Kami tahu doa kami sudah dijawab Tuhan. Mukjizat sudah terjadi. Pemulihan terjadi. Diberkatilah engkau. Kami percaya sesuai janji firman Tuhan, engkau diangkat naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil sampai semuanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sampai mukjizat terjadi, kami lihat Tuhan Yesus baik. Bangkitkan imanmu, jangan lemah, kuatkan hatimu, percaya di depan ada mukjizat. Melangkah, ambil mukjizat itu, ambil sesuai dengan apa yang kau doakan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan hari depan yang penuh harapan, kami pulang dengan sukacita. Tuhan berkati kami. Kami percaya dengan kuasa mujizat Tuhan, apa yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Selalu ada jalan bagi kami. Tuhan berkati teman-teman kami yang di rumah, dimanapun mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami pagi ini di tempat ini. Di gereja ini Tuhan Yesus yang pimpin. Mukjizat pasti terjadi. Berikan kami kesatuan hati pikiran Tuhan. Kami boleh lihat pertolongan datang dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati Saudara Kristanto dan Fani yang merencana untuk pernikahan, dan urapan Allah turun kepada mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, semua yang diperlukan tercukupi sampai hari yang ditetapkan. Allah tetap menyertai dan mereka mau melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Tuhan juga berkati rencana pernikahan antara Thea dan Enoch. Tuhan berikan kekuatan yang baru, berikan kesatuan hati sampai hari pernikahan mereka. Mereka boleh melihat Tuhan menyertai. Segala yang disiapkan semuanya baik adanya. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati semua teman-teman kami. Kalau ada yang sakit pagi ini sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan ganti segala organ tubuh yang tidak baik. Ganti organ tubuh yang rusak dengan organ tubuh yang baru semuanya. Jantung yang baru, paru-paru yang baru, ginjal baru, semuanya baru. Ambil dengan iman, mukjizat terjadi. Tolong kami Tuhan. Jam-jam ibadah kami semakin naik Tuhan, supaya nama-Mu terus dipermuliakan. Teman-teman yang baca Alkitab, terus berikan semangat dan hikmat-Mu Tuhan. Semangat semakin terus membaca. Kami tahu saat kami membaca firman-Mu, ada Roh Kudus yang memberikan pengertian. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, firman itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam rumah tangga kami ada firman Tuhan. Rumah tangga kami diberkati. Di dalam usaha pekerjaan kami ada firman Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati Indonesia. Jauhkan dari segala malapetaka dan bahaya. Lindungi Indonesia
Biarlah Indonesia jadi kemuliaan Allah. Mukjizat terjadi. Virus ini tidak akan bertahan lama karena ada nama Yesus. Segala kutuk kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Virus ini berlalu. Indonesia diberkati, Surabaya diberkati, tempat kami tinggal diberkati. Terpuji namamu Tuhan. Terima dengan imanmu, angkat tanganmu di hadapan Allah dan biarkan berkat ini turun ke atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, haleluya, haleluya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Aku